bisa Bapak Ibu semua segar. Pak, yuk. Selamat pagi Pak Pendeta Santoni, selamat pagi Pak Hadi, dan selamat pagi semuanya. Pagi. Kita sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Ya. kita bersama-sama memuji, menyanyi Mars kesayangan kita, Mars Usinda. Kita nyanyi dengan semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Lupa bawa ini untuk nulis-nulis. Ayo nyanyi. Belum ada suaranya. Sebentar lagi mungkin masih di setel. Belum siap. Belum. Sudah siap gambarnya. Bersatu majulah usia angkat suaramu, muliakan Tuhan, kita bergerak majukan kamu, usia indah. Oh, ada suaranya ya. Aku berdoa mengasihi sesama. Usia indah senantiasa. Aku beriman dari berkat sesama. Bersama padulah dunia indah. Angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Kita segera ayunkan langkahmu. Jadi teladan bagi dunia. Usia indah sukacita senantiasa. Aku berdoa mengasihi sesama. Usia indah senantiasa. Aku beriman jadi berkat bersama. Itu sekarang saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, yaitu dari Mazmur 84 ayat 5 dan 6. Mungkin Bapak Ibu ada yang membawa Alkitab, boleh dibuka, kita membaca bersama-sama, yaitu dari Mazmur 84 ayat 5 dan 6, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dan jauh pembacaan kita, Bapak Ibu, dan untuk menyambut pembacaan kita, marilah kita bersama-sama memuji dari NKB 3, Terpujilah Allah, bait pertama dan kedua. Oh, enggak dengar ya. Itu mic-nya ditutup. Ibu bisa mendengar suara saya kan? Terpujilah Allah, hikmat besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkah
Nggak dengar tuh. Itu mic-nya gimana tuh? Nggak dengar. bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami naikkan di hadirat Tuhan, karena pada pagi yang indah ini kami dapat bersama-sama berbakti, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Santoni. Kiranya Tuhan berkenan membuka mata hati dan telinga kami. Bolehlah kami mendengar firman yang disampaikan Pak Pendeta Santoni dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Santoni, mengurapi dengan Roh Kudus agar beliau dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami semua dapat menerimanya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Aji. Kami persilahkan Ibu Aji. Terima kasih Bu Priyo yang telah memberi pada saya kesempatan untuk bersaksi. Sebenarnya yang akan saya saksikan ini udah lama sekali ya, di sekitar 26 tahun yang lalu. Waktu itu suami saya juga masih ada, anak-anak saya tapi masih kecil-kecil ya. Pada sekitar 26 tahun yang lalu itu, saya berusia kurang lebih ya sekitar 50 tahun gitu. Nah, seperti yang sudah biasa terjadi dengan orang yang berusia segitu tuh udah mulai menjelang menopause. Memang saya juga merasakan menjelang menopause itu benar-benar repot ya. Kadang kita menstruasi itu sangat banyak sehingga boleh dikata baru ganti tampon sudah ganti lagi, udah basah lagi. Tapi ya memang itu wajar lah pada usia-usia seperti itu. Tapi setelah kadang keluarnya banyak sekali, tapi kadang sampai 2-3 bulan keluarnya sedikit. Tapi itu lama banget, selama 2 bulan 3 bulan itu selalu mengeluarkan kotoran gitulah, tapi berlanjut sampai berbulan-bulan. Ya kan saya tambah bingung. Ya tanya-tanya kadang ada yang seperti itu, tapi kan namanya nggak biasa, jadi kita juga ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu. Akhirnya saya pergi ke dokter kandungan. Nah setelah ke dokter kandungan, dokter itu mengatakan bahwa wah ini nggak betul, harus dikiret katanya. Ya, akhirnya suatu saat saya menjalani kiret itu dan hasil dari kiret itu dikirim ke laboratorium patologi untuk diselidiki ada apa di dalamnya. Gitu. Seminggu kemudian saya harus datang lagi. Nah, ketika saya datang lagi dan ketemu dokternya itu ngomong, wah Ibu, ini rahim Ibu ini menebal. Maksudnya apa dok? Iya, dinding rahim ibu makin lama makin tebal. Jadi, nah terus cara mengatasinya gimana?
Cara mengatasinya ada beberapa cara. Yang pertama, ibu harus mengandung lagi. Hah? Apa? Harus mengandung lagi. Dalam usia saya yang segini, yang udah 50. Ya, karena dinding rahim ibu menebal. Kalau ibu mengandung lagi kan berarti dinding Tipis dindingnya. ya itu akan pokoknya sari makanan diserap lagi oleh janin gitu. Tapi Pak, saya kan udah 50, nanti saya udah jadi nenek-nenek, anak saya masih kecil. Nah, terus solusi kedua apa? Saya tanya. Solusi kedua, rahim ibu harus diangkat. Karena kalau tidak ya pendarahan itu akan tetap berjalan. Saya bingung ya. Tapi ya udah Pak, saya mikir dulu ya Pak ya. Saya pikir-pikir dulu. Setelah saya di rumah, saya dalam perjalanan pulang pun sudah mikir ya. Tapi ya saya kan jadi kepikiran ini gimana ya. Harus punya anak lagi, jelas tidak mungkin. Tapi kalau tidak diangkat, pasti saya bermasalah terus dengan rahim saya. Ya, tapi apapun juga kondisi keluarga saya waktu itu tidak memungkinkan, karena boleh dikata ya kehidupan kami ini cuma pas-pasan, boro-boro untuk biaya operasi, untuk operasi ini aja udah lumayan berat ya. Ya akhirnya sebagai seorang pengikut Kristus ya saya hanya dapat berdoa. Setiap hari, enggak siang, enggak malam, begitu ingat, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan mengetahui keadaan saya yang tidak memungkinkan kalau saya harus operasi sesar, operasi buang rahim. Karena itu adalah operasi besar. Kenapa? Karena itu operasi besar. Padahal keluarga saya kan hanya pas-pasan. Anak saya 5. Itu pun saya tanpa pembantu untuk lebih mengirit pengeluaran. Nah, kalau saya operasi, kan saya harus butuh pembantu untuk membantu pekerjaan saya. Di samping itu uangnya dari mana? Cuma dapat berdoa. Dan Tuhan kita itu memang begitu baik ya. Tuhan mendengar doa saya. Pada suatu hari, saya itu harus pergi ke Semarang untuk menghadiri acara di sekolah anak saya yang kedua. Pada waktu itu kan belum kendaraan, belum seperti sekarang, kemana-mana serba mudah. Waktu itu paling kalau ke Semarang naik bus. Naik bus itu pun dari Tegal ke Semarang butuh waktu sekitar 4-5 jam. Tapi ya apapun, karena ini penting, karena urusan sekolah anak saya, jadi saya berangkat. Saya naik bus dari Tegal ke Semarang, waktu itu saya tinggal di Tegal. Dalam perjalanan ke Semarang, kebetulan teman duduk di sebelah saya itu, yang di dalam bus, seorang ibu-ibu yang rapi lah orangnya ya, kayak apa ya, modelnya kayak priayi gitulah. Nah, saya sempat ngobrol di perjalanan itu. Karena apa? Karena setiap kali saya lihat ibu ini kalau minum itu selalu pakai botol khusus, dan yang diminum itu bukan air biasa. Jadi saya tanya, Bu, kok ibu minumnya itu sih kayak ramuan gitu? Ibu itu, oh iya Bu, benar. Memang saya minumnya ramuan. Ini ramuan rebusan ini apa? Daun sirih, terus kunyit dan asam. Nah, saya tanya, kenapa Bu, Ibu kok minum seperti itu? Memang ada masalah. Ya, Ibu itu bilang, iya benar Bu. Saya ini sama dokter divonis katanya rahim saya nggak benar, ada masalah. Dan rahim saya harus diangkat. Tapi saya diberitahu eyang saya, jadi ibu itu punya eyang ya, jadi kan apa ya, nenek ya, Nenek. bahwa saya harus
coba diminumin daun sirih dicampur sama kunyit dan asam. Nah, setelah saya minum itu, Brodol. setelah saya minum itu dalam jangka waktu nggak sampai sebulan. Ketika saya kontrol lagi, saya sudah sembuh. Oh ya, kok bagus ya. Sirih kunyit. Sirih kunyit sama asam. Asam. Nah, setelah pulang dari Semarang, saya coba. Ibu itu sembuh rahimnya. Seharusnya juga harus diangkat. Apa? Mungkin ini petunjuk dari Tuhan, saya harus lakukan itu. Jadi saya terutin. Tiap hari saya ngerebus ya kurang lebih ya sepanci ukuran 1 liter itu. Dan itu tiap hari saya minum itu, saya habiskan. Jangka waktu sebulan, udah benar. Saya sudah waktunya mens, sudah enggak mens lagi. Terus saya tunggu lagi sampai 2 bulan. Benar. Dan saya tidak mengeluarkan apa-apa lagi. Jadi berarti kandungan saya sudah bersih. Saya jadi berpikir, apa ini jalan Tuhan ya. Tuhan kan punya caranya sendiri dalam setiap penolong kita itu. Jadi bukan cara yang kadang-kadang dipikirkan oleh manusia itu begitu gampangnya. Tapi itulah cara Tuhan untuk menyembuhkan saya. Dan memang betul, setelah itu saya udah nggak pernah mens lagi. Jadi berarti benar-benar sudah masuk menopause dan bersih dan tidak ada masalah lagi dengan rahim saya. Jadi memang Tuhan itu mendengar doa-doa kita ya, apalagi doa itu kita panjatkan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat saya. Dan itulah yang Tuhan lakukan untuk saya. Dan saya tidak, ya bukan cuma saat itu juga, tapi waktu itu saya begitu bersyukur kepada Tuhan yang begitu mendengar keluhan dan keluhan dan kesedihan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sampai saat ini pun saya tetap meyakini bahwa sampai kapanpun Tuhan itu memang benar-benar Tuhan yang baik, yang selalu memelihara anak-anaknya, memberikan yang terbaik bagi kita semua yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak perlu lagi ragu-ragu bahwa Tuhan saya ini yang seperti apa. Karena saya sendiri sudah mengalaminya, Tuhan mendengar doa saya, mengabulkan permohonan saya pada saat saya benar-benar terpepet ya, benar-benar tidak memungkinkan menjalani pengobatan secara medis. Saya kira cukup sekian kesaksian saya ya. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan itu setia menyertai kita semua. Amin. Amin. Rio. Mama Prio masih mute. Sebentar. Di mute. Ditutul. Prio tadi lagu pembawa firmannya, pembawa kesaksiannya belum, Bu. Ya. Ditutul. Enggak kedengaran Ibu Prio suaranya. Bu Rini. Mic-nya ada garis merah. Masih di mute. Masih di mute. Kita tanya Esther kali. Ya, panggil Esther. Sudah bisa mendengar? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya harus menghubungi sekretaris dulu kalau ada masalah dengan laptop. Baik, Bu Adi, terima kasih atas kesaksian yang telah diberikan kepada kita semua. Itu semua memotivasi kepada kita bahwa di dalam segala hal Tuhanlah yang menjadi penopang hidup kita.
Kepada Betul. Tuhanlah kita Iya, selalu meminta pertolongan. Dan kasih setianya akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan kesaksian, sebelum masuk di dalam renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Santoni dengan tema melayani sepenuh hati dan tidak tawar hati. Nah, sekalian diambilkan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18. Untuk menyambut renungan yang akan disampaikan Pak Pendeta, marilah kita bersama-sama menyanyi dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Bait pertama, kedua, dan 3. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 126, bait 1, 2, dan 3. Tuhan memanggilmu. Apapun yang terbaik, ya berikanlah.
Persilahkan Bapak Pendeta Santoni untuk memberikan firman. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami boleh ingin bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kira Tuhan boleh menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh terus melekat pada kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saya akan membacakan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Ibu-ibu sekalian, tema kita hari ini adalah melayani sepenuh hati dan tidak tawar hati. Apa yang mau dibahas oleh tema kita pada hari ini? Kalau kita memperhatikan Alkitab, Alkitab itu menyaksikan banyak sekali tokoh-tokoh besar Alkitab yang melakukan karya-karya besar di masa usia lanjut.
bukan waktu muda, tapi waktu usia lanjut, mereka malah berkarya dengan luar biasa. Abraham pada usia 75 tahun, Musa pada usia 80 tahun, Harun umur 83 tahun, lalu Daniel diangkat sebagai gubernur pada usia 80 tahun, Kaleb menaklukkan Kanaan pada usia 85 tahun. Bahkan kitab Mazmur sangat bisa ditulis oleh sejumlah sastrawan yang sudah lanjut usia. Misalnya juga tokoh-tokoh dunia, Mahatma Gandhi, Teresa, Mandela, itu mencapai mutu puncaknya, mencapai kepemimpinan yang luar biasa pada usia 80 tahun. Jadi usia di masa tua lebih membuktikan bahwa kita itu masih berguna, masih banyak hal yang masih bisa kita kerjakan. Saya mau mengajak kita coba dengerin sebuah lagu atau ikut nyanyi juga boleh ya. Bisa Bu Erma diputerin lagunya Bu. Pasti tahu semua lagunya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Untuk opa oma, untuk mamiku, juga untuk para papa, kami anak-anak masih butuh orang tua. Tetaplah bahagia karena Yesus pelihara. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu?
Mengapa harus loyo, rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat, Yesus pelihara. Terima kasih Irma. Ayo, siapa yang lututnya dibungkus? Semangat ya. Rambut putih, kulit keruput, nggak masalah ya. Nah, ini ada banyak cerita bagaimana orang-orang di masa tua mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Jadi jangan percaya orang cerita bahwa lansia hanya meminta, tapi juga terus masih semangat ya. Umur bonus, tinggal bonus, lutut terus biar lutut terus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Itulah sebuah lagu balada tentang lansia. Jadi mengingatkan pada setiap orang tua untuk tetap menganggap dirinya mengingatkan kita bahwa kita masih sangat berguna dan Tuhan menyertai kita. Nah, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, siapa kita sebenarnya manusia? Baik dia lansia, baik dia muda, dia pandai, dia bodoh, dia kaya, dia miskin. Siapa sih hakikatnya kita sebagai manusia? Semua manusia nggak ada perbedaan. Kalau kita membaca Paulus mengatakan, setiap kita adalah bejana tanah liat. Jadi, kenapa kita berguna? Setiap kita adalah bejana tanah liat. Kita harus meyakini dulu. Setiap kita baik muda, tua, kaya, miskin, pandai, bodoh, semua orang yang percaya Kristus diyakini kita adalah bejana tanah liat. Skios, bejana itu skios artinya tempat atau wadah berongga, tempat menyimpan cairan seperti mangkok, itu bejana pada zaman itu. Nah, jadi tubuh kita sebagai wadah jiwa itu sama seperti tanah liat, oskarakinos, terbuat dari tanah liat hidup kita ini. Apa artinya tanah liat? Tanah liat berarti kita ini hanyalah tanah yang lemah. Keadaan kita lemah, gampang pecah. Jadi Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Kita adalah debu. Kita hanya tanah yang tak berarti apa-apa. Tetapi tanah, bejana tanah liat ini, dikatakan di situ ada harta yang ditaruh di dalamnya. Tubuh yang sebenarnya lemah, tak berdaya, gampang pecah, gampang hancur, itu di dalamnya tersimpan perkara yang sungguh berharga, yaitu pengetahuan akan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus menunjukkan bahwa bejana tanah liat ini harus diisi oleh Injil Yesus Kristus. Jadi setiap kita sebagai bejana tanah liat harus mengisi hidup kita dengan Injil, dengan Yesus Kristus. Sehingga Paulus menunjukkan semangat melayani yang luar biasa dalam keadaan tubuh yang lemah ini. Jadi Paulus mengatakan, saya memang lemah bejana tanah liat, tapi Tuhan sudah menaruh saya, Yesus Kristus, dalam jiwa raga saya, dalam jiwa saya, dalam tubuh saya, ada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya. Maka dalam keadaan lemah, aku ingin terus melayani Tuhan sampai kematian datang kepadaku. Itu sebabnya 2 Korintus 4 ayat 1 mengatakan, kenapa? Dia meyakini hidupnya mendapatkan kemurahan dari Tuhan
untuk menerima pelayanan. Jadi Paulus walaupun tubuhnya lemah dari bejana tanah liat, ada Kristus di dalamnya, ada Yesus di dalamnya, sehingga dia menerima anugerah Tuhan, yaitu melayani. Jadi hidupnya yang lemah ini hanyalah hidup untuk melayani Tuhan. Itulah yang menjadi perhatian kita pertama. Bapak Ibu sekalian, sekalipun telah lanjut usia, di dalamnya ada Yesus Kristus, ada harta rohani yang luar biasa yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian, yang harus menjadi semangat untuk melayani di masa tua ini. Kita menerima anugerah untuk melayani. Pelayanan seperti apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu mungkin melayani sebagai pengurus usinda, pelayanan-pelayanan yang lain. Kita melayani keluarga kita sebagai suami, istri, sebagai mertua, sebagai sebagai opa, oma, dan sebagainya. Kita ada di tengah-tengah keluarga, sebagai kakak, sebagai adik, kita juga melayani di tengah-tengah keluarga itu. Dan juga melayani masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Kristus itu hidup di tengah-tengah pelayanan kita di gereja. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita, anak-anak menantu kita, bersama dengan cucu-cucu kita, mungkin kakak-kakak kita yang masih hidup bersama dengan kita. Bagaimana melayani masyarakat di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana dengan berteman dengan usinda yang lain di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana menjadi berkat buat masyarakat, bukan malah menjadi batu sandungan bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi di dalam kita melayani, baik di gereja, di keluarga, di masyarakat, agar pelayanan kita Kristuslah yang nampak, Kristuslah yang muncul lewat kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Yang pertama, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan ayat 16, 1 dan 16, diajak kita tidak mudah tawar hati. Dalam bahasa aslinya, tidak mudah putus asa. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun pelayanan kita di gereja, di keluarga, di masyarakat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita diajak, dan apapun penderitaan kita, kesulitan kita, kita diajak tidak mudah tawar hati, tidak mudah putus asa. Apa artinya tawar hati? Tawar hati berarti kehilangan keberanian, tidak bergembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, hatinya dingin. Jadi orang tua atau orang yang tawar hati, dia kehilangan keberanian untuk menjalani hidup. Dia tidak gembira dalam hidupnya. Dia tidak bernafsu melakukan apapun. Dia tidak menaruh perhatian dengan apapun di sekelilingnya. Hatinya dingin. Dia seakan-akan nggak ada lagi gairah untuk hidup. Jadi dia akan kehilangan keberanian. Dia tidak bergembira, dia tidak bernafsu, dia tidak menaruh perhatian, sikapnya dingin. Dengan ada mungkin gara-gara bermacam-macam kegagalan yang dia alami. Mungkin dia merasa gagal sebagai anggota keluarga, ketika dia gagal sebagai orang yang sudah tua, kenapa anak-anak saya begini? Kita mungkin kecewa dengan suami, istri, dengan menantu-menantu kita, dengan anak-anak kita, dengan orang lain. Lalu kita kehilangan harapan. Lalu seakan-akan kita menemui jalan buntu dengan bermacam-macam masalah, kesulitan kita di masa tua yang saat ini kita jalani. Kita harus yakin, meyakini penyertaan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Allah sungguh-sungguh ada atas hidup kita. Dia buktikan dengan kehadirannya dalam Yesus Kristus di dunia ini. Dia menjadi manusia. Dia rela mati buat kita, menyelamatkan hidup kita. Jadi kita diajak untuk sungguh-sungguh yakin dan percaya
Tuhan bersama dengan kita. Jangan sampai kita tawar hati. Kita ingat, kita menyimpannya untuk mengingatkan diri kita bahwa kita hanyalah manusia biasa yang terbuat dari tanah. Lalu ayat 7 mengatakan, meskipun rapuh dan lemah, kita membawa harta yang tak ternilai harganya, yaitu Yesus. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ayat 7. Ya, ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Bapak Ibu sekalian, ada kekuatan dalam diri kita. Ada Yesus dalam bejana hidup kita, yang manusia yang lemah ini. Tapi harta manusia batiniah kita harus kuat, karena ada Yesus bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, mungkin berbagai pencobaan, biarlah kita senantiasa yakin seperti Paulus, penderitaan yang dialami adalah ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita hadapi di masa tua ini, jangan tawar hati. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, jangan tawar hati, jangan putus asa, tapi kita punya gairah kehidupan, kita punya nafsu kehidupan, kita punya pengharapan, kita tidak dingin, kita tapi sungguh-sungguh punya gairah untuk menjalani kehidupan di masa tua kita dengan umur bonus kita, sekalipun lutut dibungkus, tidak loyo, tetapi semangat dengan karya dan Yesus yang menyertai kita. Itu yang contohnya Winston Churchill, pemenang hadiah Nobel. Dia sudah 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Di masa lalunya dia kita bisa lihat dia itu gagal di kelas 6 sekolah dasar. Dia mengalami banyak kegagalan di dalam politiknya. Dalam usia 62 dia menjadi seorang Perdana Menteri. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, dan yang pertama tidak tawar hati, tidak putus asa. Yang kedua ayat 15, kita diajak oleh semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, sebagai lansia, kita harus berlimpah dalam ucapan syukur. Berlimpah dipakai kata dalam bahasa aslinya diterjemahkan berlimpah, artinya terus-menerus tetap dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Apa artinya mengucap syukur? Berterima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur harus menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau kita selalu punya gaya hidup bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang kita alami. Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saat kita menerima berkat Tuhan. Saat kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi masalah. Di sanalah proses pembentukan Tuhan. Membentuk bejana tanah liat menjadi bejana yang indah. Semakin mahal, semakin lama bejana itu. Semakin tua bejana itu, semakin mahal harganya. Jadi kita mau terus melalui proses kesulitan, masalah hidup kita mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya bejana kita, tubuh kita, rohani kita semakin indah dan semakin mulia. Jadi seburuk apapun kondisi kita, Tuhan mau kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin merancang yang buruk buat kita. Mungkin bagi kita pembentukan Tuhan itu menyakitkan sekali. Tapi untuk kebaikan kita. Diajak tetap bersyukur, menikmati pembentukan Tuhan supaya kita semakin menjadi indah dan menjadi indah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi
kamu sekalian. Lalu yang ketiga, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Artinya ayat ini mengajak kita, sebagai lansia, selain tidak tawar hati, selain mengucap syukur selalu, kita harus tetap mengarahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Yang tak kelihatan, yang kekal itu. Jangan yang kelihatan karena sementara. Tapi yang tak kekal itu, yang tak ternilai itu, yang kekal itu, yang tak terlihat itu, yang kekal yaitu Tuhan, yang terus kita arahkan perhatian kita. Nah, mengarahkan perhatian kepada Tuhan artinya kita jadikan Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai fokus utama hidup kita. Kondisi kehidupan sehari-hari mungkin penuh dengan kesibukan, penuh dengan persaingan, ada banyak godaan yang membuat kita jauh dari fokus utama kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi jika kita mau menjadi Kristen, kita menjadi orang percaya, kita harus menghidupi kehidupan kekristenan kita. Kita harus memperhatikan, mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal, bukan yang sementara. Bagaimana kita semakin rajin berdoa, bagaimana semakin rajin beribadah, bagaimana semakin melakukan perbuatan-perbuatan baik, semakin percaya kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 1-2 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah yang penting buat kita. Jadi sungguh-sungguh diajak melakukan yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami, agar kami tidak tawar hati, kami selalu mengucap syukur, tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang sepenuh hati, dan yang tidak tawar hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Priyo. Terima kasih Pak San atas firman yang begitu indah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak San di setiap pelayanan dan juga memberkati Pak San bersama keluarga. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak San Tony, marilah sekali lagi kita menyanyi, yaitu dari NKB 116, siapa yang berpegang, bait pertama dan kedua, kemudian kita akan mendengarkan doa syafaat yang disampaikan oleh Pak Pendeta Santoni. Sama aja hafalan. Kita menyanyi NKB 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau menyerah, sikap patuh benar,
itu mari kita mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Santoni. Mari kita bersatu Dan dalam doa. Pak San, saya mengingatkan nanti untuk ayat hafalan. Ya, oke. Terima kasih. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami bersatu dalam doa pada pagi hari ini untuk Ibu Indri Astuti yang saat ini tengah menjalani pengobatan dan terapi untuk frozen shoulder, kelengketan pada sendi bahunya. Tuhan yang memberkati dan yang menopang semua proses pengobatan yang dijalankan. Demikian saat ini kami berdoa buat Ibu Nis Kariwati yang saat ini dalam kondisi kesehatan tubuh yang sangat lemah. Tuhan menolong, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan sehingga memberikan kekuatan kepadanya menjalani kehidupan hari demi hari. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Wahyuni yang hari ini mau kemo yang ketiga. Tuhan memberkati agar obat kemo itu boleh masuk ke dalam tubuhnya dan tubuhnya boleh menerima dan dapat melawan seluruh sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk para pengurus lansia. Kau memberkati mereka di dalam kesehatan, berkat-berkat pemeliharaan di dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan dengarkan setiap doa-doa mereka. Berikan kerajinan di dalam melayani Usinda yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati juga jemaat Usinda beserta dengan keluarga. Berikan kepada mereka semua kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, dan memberkati dengan nafkah dan rezeki yang cukup. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga Usinda ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Hari ini kami bersyukur buat Ibu Ernawati, Bapak Edi Sugiono, Bapak Ong Hinfuk, Bapak Alex Slamet, dan Ibu Ria Roswana yang merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati mereka dalam usia bertambah. Di hari-hari yang lalu Tuhan menyertai mereka dengan apapun sehingga mereka tidak berkekurangan. Mereka boleh sehat, mereka ada dalam naungan kasih Tuhan. Biar di hari-hari ke depan Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan berkat-berkat nafkah dan rezeki. Tuhan, tolong kami untuk terus dapat melayani kehidupan bergereja, kehidupan melayani keluarga kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, orang tua, sebagai mertua, sebagai kakak atau adik. Kami boleh melayani dengan baik di tengah-tengah keluarga kami, menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat. Kami tidak tawar hati, kami selalu mengucap syukur, dan kami boleh terus mengarahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga Kristus selalu ditampilkan, selalu memancar dalam sikap kami, tindakan kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak San atas doa syafaat. Boleh ada ayat hafalan, Bapak? Ya, ayat hafalannya Kolose 3 ayat 1 sampai 2, Bu ya. Iya, Pak. Kolose 3 ayat 1 sampai 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah, pikirkan yang perkara di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tadi ayat hafalan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Santoni. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Dan kita sudah hampir selesai pada ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat dari Pak Santoni, marilah kita sekali lagi menyanyi dari NKB 213. Kita sudah ditebus olehnya. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian Pak San akan memberikan berkat bagi kita semuanya. Mari kita menyanyikan NKB 213, bait 1, 2, dan 3, kita sudah ditebus olehnya.
marilah kita menerima berkat dari Bapak Pendeta Santoni. Ya, Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan setiap detik perjuangan hidupmu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak San. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak San pelayanannya di Usinda. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Santoni. Terima kasih Pendeta Bapak Santoni. Ibu, Pendeta Santoni. Ya. kita sudah sampai kepada akhir daripada ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti ibadah lansia. Terima kasih Pak Santoni. Terima kasih juga Pak Kuncoro dengan sedihnya. Dan juga terima kasih kepada Bu Aji dengan kesaksiannya. Dan terima kasih semuanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali pada lilin sukacita berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima Terima kasih Bu Priyo. Bu Priyo. Terima kasih Bu Priyo. Ibu-ibu, Priyo. minggu depan kita Zoom Terima kembali. kasih Bu Rini. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Bu Anita, Bu Indri. Sampai ketemu Terima kasih ibu-ibu. semuanya atas kehadirannya di Lilin Sukacita. Terima Sampai kasih ketemu Bu di Anissa, Zoom minggu Bu depan Rini, Ibu-ibu Bu dan Mama, Bapak-bapak sekalian.